modul sebagaimana tugas dari Bapak pengampu mata kuliah dosen dokter Ahmadi MPD. Yang pertama di sini ada informasi umum modul dari tanggal pelaksanaan, alokasi waktu jenjang, dan materi yang akan saya bawakan. Materi yang saya bawakan berkaitan dengan CP pada kurikulum yang terupdate atau 2024 dengan bunyi fasenya sebagai berikut. Pada fase A, peserta didik dapat menerapkan keterampilan gerak fundamental dalam berbagai situasi gerak dan mengenali bagaimana menggerakkan tubuh mereka menjelaskan efektivitas bergerak dengan objek dan di dalam berbagai ruang space yang berbeda. Peserta didik menerapkan peraturan dan strategi kolaborasi di dalam berbagai konteks gerak. Mereka mendapatkan berbagai hal yang membuat aktivitas jasmani bermanfaat. Elemen yang saya ambil dalam modul ini merupakan elemen terampil bergerak. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini hasil uraian dari capaian pembelajaran dengan bunyi peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mengkategorikan dan mampu mempraktikkan pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan meloncat dengan benar sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri dan gotong royong, serta dapat menerapkan pola perilaku yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Selanjutnya asesmen yang saya gunakan, pertama saya menggunakan asesmen individu dengan bentuk instrumen seperti tertulis dan unjuk kerja. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran discovery learning. Pendekatan yang saya pakai itu pendekatan culturally responsive teaching atau CRT. Adapun metode yang saya gunakan terdapat 5 opsi. Ada demonstrasi, penugasan, permainan, ceramah, simulasi, dan resiprokal. Nah, di sini ada sarana dan prasarana yang akan saya gunakan, seperti laptop LCD proyektor untuk pada saat di kelas, dan menggunakan kardus, tempat, tali plastik sebagai media pembelajaran. Materi kita lewat saja sebelum belajar. Baik, kita ke bagian kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Nah, di sini kita mulai dengan berdoa, kemudian ucapan salam, menyiapkan barisan, kemudian guru melakukan presensi dan menanyakan keadaan peserta didik. Nah, kemudian di sini saya menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, di sini ini merupakan instrumen yang saya gunakan. Hasil dari diagnostik nanti bakal menjadi penentu untuk pembagian kelompok dalam pembelajaran peserta didik. Oke, kemudian CRT-nya saya buat ke dalam bentuk pemanasan dengan mengadaptasi permainan engklek ke dalam pembelajaran. Permainan engklek merupakan permainan tradisional asli dari Indonesia. Kemudian di kegiatan inti, karena saya menggunakan model discovery learning, yang pertama ada sintak yang pertama yaitu ada stimulasi dengan bentuk guru mendemonstrasikan pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan meloncat. Kemudian di sintak yang kedua identifikasi masalah dengan bentuk pertanyaan pemantik, seperti apa perbedaan antara berlari dan berjalan, atau bagaimana cara melakukan lompatan yang benar.
Itu sintak yang kedua dalam discovery learning. Kemudian sintak yang ketiga itu pengumpulan data. Di sini guru memberikan materi pembelajaran berdasarkan aktivitas. Kemudian peserta didik melakukan gerakan dasar dalam hari keempat dan membaca. Kita masuk ke aktivitas. Nah, di aktivitas pada sintak yang keempat dalam discovery learning ada sintak pengolahan data. Di sini terjadi pada saat guru membimbing proses belajar gerak pada peserta didik. Artinya guru memberikan respon yang konstruktif terhadap pembelajaran peserta didik. Nah, di dalam aktivitas tersebut, guru sekaligus melakukan asesmen formatif atau asesmen proses terhadap pembelajaran peserta didik. Kemudian ini bentuk-bentuk aktivitasnya. Di setiap aktivitas ada pengolahan data. Nah, di sintak yang terakhir ada pembuktian. Artinya dalam pembuktian sini dijabarkan dalam bentuk peserta didik secara berkelompok mempraktikkan gerak berjalan dan melompat sejauh-jauhnya, berjalan berlari dan melompat melalui tanah bawah, dan berjalan berlari dalam melompat melalui kampus sesuai dengan aktivitas yang disediakan. Dan yang terakhir sintak discovery learning yaitu menarik kesimpulan. Di sini terjadi dengan bentuk peserta didik menarik kesimpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru pada gerak dasar dengan pengetahuan sebelumnya. Artinya peserta didik dapat merefleksikan pembelajaran pada akhir pembelajaran. Kemudian penutup seperti biasa ada gerakan pendinginan, kemudian merefleksikan pembelajaran. Dan di bagian penutup saya sekaligus mengambil asesmen kognitif dengan memberikan soal-soal tertulis pada peserta didik dengan bentuk menjodohkan gambar sebagai penilaian kognitif yang saya gunakan. Oke, dari penjelasan kegiatan alternatif. Dan di sini ada lembar refleksi guru. Instrumen-instrumen yang saya pakai terlampir di bagian belakang. Di sini ada bentuk instrumen refleksi diri pada peserta didik dengan jawaban ya atau tidak, kriteria jawaban, dan ini bentuk asesmen pengetahuan yang saya jelaskan tadi menjadikan gambar. Ini. Kemudian di asesmen formatifnya, penilaian saya lakukan mengambil nilai per aktivitas. Setiap aktivitasnya saya nilai. Jadi pada aktivitas 1 berjalan dan melompat sejauh-jauhnya mempunyai kriteria gerak. Nah, setelah kriteria geraknya sudah didapat, terus kita bikin interval nilai. Misal sangat baik apabila peserta didik dapat memperoleh lebih dari 9 skor. Kemudian baik, cukup, dan perlu perbaikan. Adapun pedoman keseluruhannya di sini saya telah jabarkan. Saya jabarkan sesuai dengan bentuk aktivitas 1, 2, dan 3. Di sini saya sebagai pedoman, sebagai rubrik penilaian yang saya lakukan. Di sini ada bentuk rekap akhir, dan terakhir refleksi guru. Di sini ada bentuk KPD, bacaan, dan glosarium. Nah, cukup itu yang saya dapat presentasikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.